لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Pak, jaketnya Pak. Matur nuwun. Hati-hati lho Pak, ke pasar. Lahir di tengah kemiskinan memang bukan keinginan Warsono Manto Wiono, tetapi itu adalah takdir yang harus dijalani laki-laki yang akrab disapa Dirun ini. Meski dalam perjalanan hidupnya kemiskinan terasa terlalu kuat menjerat setiap impian yang dimiliki pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Sejak belia, Dirun sudah harus drop out dari bangku sekolah dasar. Kondisi yang serba kekurangan memaksanya untuk merantau dari kota ke kota lainnya. Bermimpi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Dirun menjalani kehidupan yang keras dan hampir tanpa harapan. Dari anaknya orang nggak punya, cuman tamat SD. Karena saya mau lanjutin ke SMP, bapak saya nggak bisa biayai karena bapak saya cuman supir becak. Habis itu saya langsung diajak bibi saya merantau ke Semarang. Habis nyampe Semarang aku disuruh jualan koran sama bibi saya. Jualan koran ya sekitar ada 1 tahunan. Habis itu ada orang mengajak saya suruh ngernet angkot. Aku ikut ngeret angkot. Habis ngeret angkot sekitar 1 tahunan, aku disuruh belajar nyupir. Lalu aku belajar nyupir karena kehendak Allah. Allah berkehendak lain, mobil yang saya bawa nabrak, Bu. Habis itu aku langsung nggak betah di situ. Aku pindah merantau ke Solo. Ke Solo aku jualan rujak. Kalau musim kemarau aku jualan rujak, tapi kalau musim hujan aku jualan tahu kupat. Ya hasilnya nggak seberapa. Terus ada lagi, karena hasilnya nggak seberapa, aku berangkat diajak sama temen, diajak sama kakak saya berangkat ke Makassar. Nyampe Makassar aku diajarin suruh jualan bakso. Jualan bakso keliling ya hasilnya lumayan dibandingin jualan di Solo. Sekitar 4 tahunan di Makassar aku udah nggak betah, langsung aku pulang ke kampung. Habis pulang ke kampung, aku diajak sama saudara saya jualan di Jakarta. Aku jualan di Jakarta ikut orang sekitar 1 tahun. Habis diajak orang sekitar tahun-tahun, aku bisa jualan sendiri keliling.
habis itu hati saya kok punya cita-cita pengen berangkat ke Tanah Suci. Lalu habis jualan aku bisa ngumpulin duit sedikit karena supaya aku bisa mewujudkan cita-cita saya. Duit sudah ngumpul sedikit, tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba bapak saya sakit. Habis bapak saya sakit, aku disuruh pulang. Karena aku anak lagi satu-satunya. Aku 3 bersaudara, perempuan 2, laki-laki 1. Habis nyampe rumah, bapak saya bawa ke rumah sakit, dan duit yang saya kumpulin itu habis buat biaya bapak saya. Tetapi saya tidak kecil hati karena saya ingin mewujudkan cita-cita saya berangkat ke Tanah Suci. Habis bapak sembuh, aku berangkat ke Jakarta lagi, dan aku mulai ngumpulin duit lagi sedikit demi sedikit. Sekitar ada 2 bulan, bapak saya tiba-tiba sakit lagi. Aku disuruh pulang lagi, dan bapak saya bawa ke rumah sakit. Dan duit yang saya kumpulin itu habis semua karena buat biaya pengobatan bapak saya. Dan habis bapak saya sembuh, aku berangkat ke Jakarta lagi, mulai jualan lagi. Dan ngumpulin duit lagi buat mewujudkan cita-cita saya berangkat ke Tanah Suci. Habis itu baru ada di Jakarta 2 bulan, dikabarin bapak saya sakit lagi. Aku suruh pulang lagi. Dan duit saya yang saya kumpulin buat biaya bapak saya lagi. Ya akhirnya bapak saya meninggal. Ya, untuk sosok mulia ini, apapun akan dilakukan Dirun, meski harus membatalkan mimpi besarnya melaksanakan ibadah umroh. Semoga doa demi doa anak soleh seperti dirinya mampu melapangkan kubur sang ayah tercinta. Mimpi besar untuk berangkat ke Tanah Suci tetap membara di dada Dirun. Dan ayah satu anak ini kembali mengumpulkan rupiah demi rupiah hasil penjualan nasi goreng setiap harinya. Sehabis meninggal, aku berangkat ke Jakarta lagi. Terus 100 hari aku pulang, Bu. Udah habis 100-an hari aku berangkat ke Jakarta lagi dan mulai ngumpulin duit lagi buat keberangkat ke Tanah Suci.
nasinya 2. Yang satu campur, satu mata sapi. Pedas sedang. Perilakunya yang santun dan ramah membuat orang-orang di sekitar Dirun merasa nyaman dan sayang padanya. Tidak heran kalau banyak orang ingin membantunya, termasuk menawarinya tempat untuk berjualan. Akhirnya ada orang yang nyuruh mangkal jualan di depan Muhammadiyah. Tadinya aku nggak mau, Bu. Karena dulu jualan mangkal sama keliling itu hasilnya banyak keliling. Takutnya kalau jualan mangkal itu nggak ada yang nyamperin gitu. Ya akhirnya aku mau jualan mangkal. Dirun pun tak lagi berjualan keliling dan di tempat barunya ternyata Allah memberinya rezeki yang lebih baik. Bersama istri tercinta, Dirun tetap melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sambil tetap menabung rupiah demi mimpi umrohnya. Kalau belanja ya bapak sendiri belanja, habis sholat subuh ngaji dulu sebentar. Tak suruh belanja, Pak, udah jam segini belanja, Pak, ntar kesiangan gitu aku, Mas. Ya belanja, jangan lama-lama, ntar motornya keburu dibawa anaknya tuh. Terus ya kan pulang dari pasar ya, kalau ke pasar kan agak lama sedikit ya, Pak, tuh. Terus tuh racik-racik ngapa-ngapa itu ya, bantuin juga aku yang masak itu. Itu saya mulai ngumpulin duit lagi supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Nyabungnya ya sekitar 25, 20 gitu. Bapak kan maunya jualan mulu, kan badan udah nggak kuat kalau dipaksa, Pak. Uang juga habis banyak-banyak lah. Namanya rezeki ya adanya itu ya itu aja, udah ayo pulang aku gitu aja, Mas. Ikut aku pulang, Bapak. Ya udah ayo pulang. Orang namanya juga rezekinya cuman segitu, itu. Tuh aku ikut pulang. Bantuin dorong gerobak sebentar. Bagi Dirun, uang kecil senilai Rp25.000 yang ditabungnya setiap hari bermakna sangat besar. Siapa tahu satu saat nanti bisa membawanya berkunjung ke Baitullah. Nyelengi mudah-mudahan bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya ntar buat pergi ke Mekah. Nah, habis itu duitnya ngumpul lagi dari tahun 97. Lagi Allah berkehendak lain lagi. Tiba-tiba tahun 2017 anak saya masuk rumah sakit, Bu. Duit yang saya kumpulin habis lagi buat biaya anak saya masuk rumah sakit. Habis itu saya mulai jualan lagi, tetap ngumpulin duit lagi karena aku pengen berangkat ke Tanah Suci. Habis itu anak saya dari tahun 2018 masuk rumah sakit malah jadi operasi, Bu. Duit saya yang saya kumpulin habis lagi.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Allah manggil aku berangkat ke Tanah Suci melalui orang yang dermawan. Tiba-tiba itu ada bapak-bapak sama ibu kesini makan, nawarin ngajak umroh ibu. Bapak mau saya umrohkan mau apa enggak? Tadinya aku enggak mau, Bu. Karena habis mikir anak saya habis masuk rumah sakit. Ya Rabbi ya Rahman syukran ya Rabb syukran ya Rabb ya munzil Tabungan saya kan udah habis, Pak, nggak ada isinya. Aku belum mau, Bu. Terus kapan maunya gitu toh? Lah, ntar dulu, Pak. Aku belum siap gitu toh. Tak berapa lama kemudian, sang dermawan pun kembali menawari mereka untuk berangkat umroh. Terus itu orang dermawan itu datang lagi, akhirnya aku mau. Waktu itu ditawarin berdua, Bu. Karena istri saya sakit, istri saya nggak bisa berangkat. Yang berangkat saya sendiri. Berdua aku udah siap, udah komplit, terus surat-surat kan udah ada. Ini sakit, buat jalan aja sakit. Udah niat gitu, tapi ya karena sakit, ya udah saya mundur aja. Ntar kalau di sono ada apa-apa kan aku nggak enak. Terus udah Pak, sono pergi aja, kamu aja. Dan ntar bapak yang ngajak, ntar marah, masa marah. Enggak lah aku gitu. Alhamdulillah, doanya terkabul sudah. Dirun berangkat ke Baitullah meski tidak bersama istri tercinta. Dirun percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu yang terbaik untuk mereka berdua. Nggak punya apa-apa, bisa sampai di sana sepertinya saya ini orang mimpi, Bu. Ya alhamdulillah, karena ini berkat orang dermawan, aku mengucapkan terima kasih dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku bisa berangkat ke Tanah Suci. Di bumi Allah, Dirun tak henti bersyukur, bersujud, merendahkan hati yang serendah-rendahnya di hadapan Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sampai di Tanah Suci. Aku di depan Ka'bah sampai menangis, ya Allah. Mudah-mudahan aku bisa dipanggil ke sini lagi, ya Allah. Mudah-mudahan istri saya bisa dipanggil ke Tanah Suci ini, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya dan mantu saya bisa dipanggil ke Tanah Suci ini. Karena cita-cita udah terselesaikan. Karena bukan karena Allah mustahil saya bisa nyampe di sini. Ya Allah, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Di mata keluarga, Dirun adalah sosok berhati besar. Dirun seorang suami sekaligus ayah yang tenang dan pemaaf. Bapak itu nggak pernah ngapa-ngapain sama ibu. Tapi kemarin aku ditinggal umroh itu kayak gimana gitu Pak rasanya Pak ditinggal bapak. Oh tentang bapak itu kalau sama istri itu nggak pernah marah. Terus makan seadanya Pak. Terus ini nggak bilang apa-apa seadanya. Kalau makan ya ada telur juga. Telur itu aja. Sama sambal sama pete ya itu aja. Udah terus adanya sayur ya sama sayur gitu aja. Sama anak juga nggak pernah ini Pak. Nggak pernah marahin, nggak pernah apa gitu. Ya bapak tuh orangnya sabar dan kalau ada kemauan kekeh dia buat mencapai kemauan itu. Emang dari dulu sih jarang dia marah, cuman selalu ngasih masukan-masukan yang baik. Harapannya itu ya saya minta itu cuman sehat, dapat rezeki banyak gitu Bu. Harap aku udah nggak mikirin apa-apa, udah tua ini bisa pergi umroh lagi gitu.